Modul 3.1A7 Demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Halo, selamat bertemu kembali dengan saya dalam materi demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana saya melakukan demonstrasi tersebut. Yuk! Hal terbaik yang saya lakukan untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di pendidikan program guru penggerak ini adalah saya akan berbagi dan berkomunikasi dengan rekan-rekan saya di sekolah, demikian juga bersama dengan komunitas praktisi yang telah terbentuk. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya akan menjumpai Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Elvian Lubis SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Patam, dan berkoordinasi dengan beliau tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Sekolah dan dukungan dari beliau, maka saya dapat mensosialisasikan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran bersama dengan komunitas praktisi dan juga rekan-rekan kerja di sekolah. Yang ketiga, kami akan belajar menerapkan bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran untuk menyelesaikan dilema etika atau rujukan moral yang kami alami di sekolah. Dalam menyelesaikan dilema etika atau rujukan moral tersebut, maka kami akan menerapkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah awal yang saya lakukan dalam memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah menentukan atau menguji sebuah kasus apakah dia tergolong dilema etika atau rujukan moral. Ketika kasus yang dialami merupakan dilema etika, maka saya akan melihat kasus tersebut dengan 4 paradigma dilema etika. 1. Individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek atau jangka panjang. Selanjutnya, memperhatikan 3 prinsip dilema etika, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya akan dilakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yaitu yang pertama, berdasarkan kasus, nilai-nilai apa yang saling bertentangan. Yang kedua, siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut. Yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dalam kasus tersebut. Yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah, yaitu uji legal. Apakah ada aspek hukum yang dilanggar dalam dilema etika tersebut. Selanjutnya, melakukan uji regulasi. Apakah ada kode etik yang dilanggar dalam dilema etika tersebut. Berikutnya, uji intuisi. Berdasarkan intuisi saya atau
perasaan saya, apakah ada yang dilanggar? Dan selanjutnya, bagaimana perasaan ketika keputusan yang kita ambil dipublikasikan di media cetak atau di media sosial? Apakah merasa nyaman atau tidak? Yang kelima, paradigma mana yang dipakai? Yang keenam, prinsip mana yang digunakan? Yang ketujuh, apakah ada penyelesaian yang kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya dalam menyelesaikan masalah tersebut? Hal ini disebut sebagai investigasi trilema. Investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, mengambil keputusan. Yang terakhir, kita melihat bagaimana keputusan kita dan merefleksikan keputusan yang kita ambil. Langkah-langkah tersebut akan saya lakukan atau akan saya terapkan jika saya mengalami dilema etika atau rujukan moral. Nah, ketika hari ini saya mengalami dilema etika atau rujukan moral, maka hari ini saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan saya akan mencatat rencana yang akan saya lakukan sehingga saya tidak lupa dengan apa yang saya rencanakan. Yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah teman-teman saya dalam satu komunitas praktisi. Demikian juga teman-teman rekan-rekan sejawat di sekolah. Saya percaya kami akan berkolaborasi dan saling berdiskusi dalam hal pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Demikian juga dalam hal pengambilan keputusan, saya sangat membutuhkan saran, masukan atau kritikan yang saya dapatkan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah. Sehingga dengan demikian saya dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil itu telah efektif, baik, dan menguntungkan kepada demikianlah demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga apa yang telah saya lakukan boleh bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, pendidikan maju Indonesia.